Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam mari kita hadiahkan buat nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan mereka. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa adab terkait dengan menuntut ilmu. Adabu talabil ilmi, adab-adab dalam menuntut ilmu. Seperti yang sudah kita maklumi bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam agama kita. Ya, kita lihat bahwa ayat yang pertama kali diturunkan atau wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq. 5 ayat ini berisi perintah untuk membaca, dan membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Nah, dalam menuntut ilmu ini seseorang perlu menjaga adab agar dia berhasil memperoleh ilmu yang diharapkannya. Di antara adab yang sangat perlu untuk kita perhatikan di dalam menuntut ilmu agama ini, yang pertama adalah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala, yaitu memurnikan dan menuluskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa ilmu itu adalah ibadah. Al-ilmu ibadah. Mencari ilmu itu merupakan ibadah, menuntut ilmu merupakan ibadah. Dan kita maklumi bahwasanya salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang oleh Allah Tabaraka wa taala adalah al-ikhlas, adanya keikhlasan, adanya ketulusan di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Para ulama mengatakan al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat rahasia. Ilmu itu adalah salat rahasia wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Jadi ulama menyebut menuntut ilmu itu sebagai suatu ibadah, dan ibadah itu mesti berlandaskan kepada keikhlasan, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau mengatakan tentang niat yang baik di dalam menuntut ilmu tersebut. Kata beliau, husnun niyyati fi talabil ilmi bi an yuqsada bihi wajhullah taala. Niat yang baik dalam menuntut ilmu itu maksudnya adalah bahwa seseorang menuntut ilmu semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa taala. Wal amalu bihi, dia menuntut ilmu adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa ihya'us syariati, dan untuk menghidupkan syariat, menghidupkan agama. Orang apabila tidak mengetahui ilmu agama, maka dia tidak akan mampu untuk menghidupkan syariat, menghidupkan hukum-hukum agama yang telah diabaikan oleh manusia. Wa tanwiru qalbihi, dan niat yang baik juga artinya adalah seseorang menuntut ilmu dengan niat untuk menyinari hatinya, wa tahliyatu batinihi, dan untuk menghiasi hatinya, wal qurbu minallahi ta'ala yaumal qiyamah. Dan di antara bentuk niat yang baik dalam menuntut ilmu tersebut adalah bahwa seseorang menuntut ilmu supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ta'arrudu lima a'addallahu li ahlihi min ridwanihi wa azimi fadlihi. Dan orang menuntut ilmu itu harus ada niat supaya dia mendapatkan apa yang Allah telah janjikan berupa keridhaan, berupa keutamaan yang sangat besar di dalam surga. Kemudian di dalam menuntut ilmu ini orang tidak boleh mengharapkan keuntungan duniawi yang disebut oleh ulama dengan al-aghrad ad-dunyawiyah, keuntungan-keuntungan duniawi yang sebentar, yang sejenak Misalnya dalam menuntut ilmu kita tidak boleh berniat dengan ilmu tersebut kita akan mendapatkan pangkat, atau mendapatkan kedudukan, atau mendapatkan harta, atau supaya kita bisa berbangga-bangga di hadapan orang lain, di hadapan teman kita. Ini niat-niat yang tidak boleh ada di dalam hati orang yang menuntut ilmu. Dan tidak boleh seseorang penuntut ilmu berniat agar orang lain menghormatinya, agar orang lain mengagungkannya, agar dia terpandang di hadapan orang lain. Ini tidak dibolehkan, Kemudian juga tidak boleh seseorang penuntut ilmu
berniat dengan ilmunya supaya dia terkemuka di sebuah majelis, supaya kalau dia datang ke suatu majelis dia dihormati, diagungkan oleh orang, dia dipersilahkan ke depan ya untuk menyampaikan kalimat-kalimatnya. Ini niat-niat yang tidak dibolehkan di dalam menuntut ilmu. Dengan niat yang baik, maka seseorang akan mendapatkan ilmu yang dengan ilmu tersebut dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Tapi kalau niat seseorang buruk, maka dia akan ya merugi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka kita harus memeriksa niat kita masing-masing ya. Apakah saya menuntut ilmu itu benar-benar murni karena Allah Tabaraka wa taala, atau saya menuntut ilmu supaya saya jadi orang terpandang, supaya saya jadi orang hebat, supaya saya menjadi orang terkemuka ya, supaya saya bisa menghasilkan dunia, supaya saya bisa menghasilkan uang dengan ilmu yang saya punyai ya. Apabila ya kita niatnya adalah tujuan duniawi, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan hilang secara sia-sia. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, yakni rihaha." Ini Rasulullah SAW menyebutkan suatu ancaman bagi orang yang menuntut ilmu agama, tapi bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi karena keuntungan dunia yang ingin dia dapatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yang ilmu tersebut sejatinya dipelajari untuk mencari keridaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, sementara orang tersebut mempelajari ilmu supaya mendapatkan satu keuntungan dari dunia ini, supaya dia mendapatkan satu kesenangan duniawi. Apa ancaman yang disediakan oleh Allah untuk orang tersebut? Kata Rasulullah, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga pada hari kiamat. Ya, ini ancaman yang sangat berat bagi orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi karena niat-niat yang lain yang tidak disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ancamannya? Orang yang menuntut ilmu agama ini bukan karena Allah, dia tidak akan mencium bau surga. Mencium bau surga saja tidak akan didapatkan pada hari kiamat ya. Maka kita harus memperhatikan niat kita ini dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmu ini karena duniawi, dan jangan sampai kita terpaksa dalam menuntut ilmu ini. Jangan sampai kita ya menuntut ilmu agama karena orang tua kita yang selalu menyuruh kita untuk menuntut ilmu agama ini ya. Kita menuntut ilmu agama benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa memberikan sumbangan terhadap agama kita ini, sumbangan pengetahuan, supaya kita bisa menghidupkan agama kita ini, supaya hati kita bersih, supaya kita jauh dari penyimpangan-penyimpangan dalam agama kita ini. Ini adab yang pertama yang harus kita ya perhatikan di dalam menuntut ilmu ini. Yang kedua, di dalam menuntut ilmu ini kita harus menjauhi segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa yang bisa mengotori hati kita. Ya. Kata para ulama, al-ishtighalu bi taharatil batini waz zahiri min syawaibil mukhalafati, yaitu menyibukkan diri dengan ya kesucian hati dan kesucian zahir, min syawaibil mukhalafati, dari segala noda-noda penyimpangan, dari segala noda-noda penyelisihan terhadap agama ini. Allah berfirman, wazaru zahiral ismi wa batinahu, tinggalkan oleh kalian dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala bentuk dosa, segala bentuk maksiat, lebih-lebih lagi ketika kita tidak disaksikan oleh orang lain, ketika kita di kamar kita sendiri. Di saat itu setan datang menggoda kita agar melakukan maksiat, maka di saat itu kita harus berjuang menjauhi segala bentuk maksiat yang dihiasi oleh setan di hati kita ya. Apabila ada maksiat di dalam hati kita, apabila badan kita penuh dengan dosa, maka kita akan terhalang untuk mendapatkan ilmu ini, karena ilmu ini sesuatu yang suci yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hati yang suci, hati yang bersih. Sahal Ibnu Abdullah, beliau mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas satu hati untuk dimasuki oleh cahaya, oleh ilmu,
sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati orang kotor dengan maksiat, dengan dosa, maka ilmu tidak akan masuk ke dalam hati tersebut. Maka dia harus berusaha untuk menjaga hatinya agar tetap bersih dari noda maksiat, dari noda dosa, dari noda penyelisihan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat syairnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya pernah mengadukan tentang buruknya hafalan saya kepada guru saya yang bernama Waqi', kata Imam Asy-Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya ini Waqi' menunjuki saya, ya, menyarankan kepada saya agar saya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani, dan beliau mengabari kepada saya, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah ini tidak akan dihadiahkan kepada orang yang bermaksiat. Jadi Imam Syafi'i menceritakan tentang pengalamannya bahwa beliau itu susah sekali menghafal, entah itu menghafal Al-Qur'an, menghafal kitab-kitab, menghafal kitab-kitab mutun dan seterusnya. Kata Imam Syafi'i, saya lalu mengadu kepada guru saya Waqi'. Kata Waqi' apa? Kata Waqi', tinggalkanlah maksiat-maksiat, ya. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan ya, cahaya Allah ini tidak akan Allah berikan kepada hati yang bermaksiat, ya. Maka kita harus memperhatikan hati kita, jangan sampai ada maksiat dalam hati kita. Kalau kita terjatuh ke dalam maksiat, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus segera mensucikan hati kita dari maksiat tersebut. Agar apa? Agar kita mudah dalam menuntut ilmu. Ketika kita menghafal, ya, hafalan tersebut cepat masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Ketika kita belajar, kita mudah untuk memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi penilaiannya adalah hati. Maksiat tersebut akan berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Pasti tidak ada, ya, keraguan dalam hal tersebut. Pasti. Oleh sebab itu, orang yang ingin, ya, menempuh jalan menuntut ilmu ini, dia harus membersihkan hatinya dari maksiat-maksiat tersebut. Ya, kalau terjatuh ke dalam maksiat, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.